Sahabat Kompas.com, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, Foxconn dan Tesla Inc. berencana akan berinvestasi ke Indonesia pada tahun 2022 ini. Bahlil menyebut kawasan industri Batang di Jawa Tengah akan dipersiapkan menjadi lokasi investasi untuk Foxconn dan Tesla. Bahlil mengatakan investasi itu akan dilakukan pada tahun ini. Namun pihaknya belum bisa mengumumkan bulan pastinya karena belum adanya tanda tangan kesepakatan. Dikabarkan akan ada 2 investasi besar yang bakal dilakukan oleh Elon Musk sebagai CEO Tesla. Yang pertama adalah terkait ekosistem baterai mobil dan yang kedua adalah mengenai mobil itu sendiri. Namun mengenai nilai investasi yang akan disetor Elon, Bahlil belum dapat menyebutkan lantaran belum terjadi tanda tangan kesepakatan. Sebelumnya pada 14 Mei 2022 lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Elon Musk di Boca Chica, Amerika Serikat. Dari pertemuan tersebut, Jokowi juga mengundang orang terkaya di dunia itu untuk datang ke Indonesia. Ajakan tersebut direspon Elon yang akan mengusahakan datang ke Indonesia pada November tahun ini. Assalamualaikum, ketemu lagi sama kita dari kelompok Latsar Angkatan 48, kelompok 2, CPNS Pemprov Jatim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang agenda kegiatan peran dan kedudukan ASN untuk mendukung smart government. Di antaranya adalah smart ASN tentang IoT, yaitu Internet of Thinking. Saya perkenalkan dulu, saya Prisma Trofi Eka Aviata sebagai moderator, dan teman-teman satu kelompok saya ada Erinda Dian, Francisca Dinda, Rizky Yuwanita, dan juga Benny Guntara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terobosan teknologi yang baru diciptakan oleh pakar teknologi, yaitu sehingga akhir-akhir ini itu kan teknologi berkembang begitu pesat dan terjadi perubahan dan penemuan teknologi-teknologi baru. Dan bisa dijelaskan mungkin oleh rekan saya, Mas Benny, tentang apa itu IoT, yaitu Internet of Thinking. Silakan Mas Benny. Ya baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang IoT atau Internet of Things. Merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan IoT ini dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi net couple atau microelectromechanical atau MEMS, internet, dan DR atau quick response. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Unsur-unsur dari IoT ini ada 5, yaitu Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan atau sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir sendiri. Yang kedua ada konektivitas, yaitu sebuah hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi.
sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat, ada sensor. Sensor ini merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem yang aktif, terintegrasi dengan dunia nyata. Yang kelima, ada keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan engagement secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin ini adalah IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten produk serta layanan yang tersedia. Nah, setelah tahu unsur-unsur dari IoT sendiri, tentunya kan ada cara kerja ya untuk melaksanakan program-program selanjutnya yang berhubungan dengan IoT. Nah, bisa dijelaskan mungkin dengan Mbak Rizky untuk cara kerja IoT sendiri? Untuk cara kerja IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah disusun. Setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga mesin mahal dan tidak semua kota atau negara menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Kesimpulannya, untuk IoT sendiri adalah Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Dan unsur-unsur IoT sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu konektivitas, artificial intelligence, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Cara kerja dari IoT diciptakan dengan membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. Contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan sebagainya. Manfaat utama dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Anda kembali di Berita Utama 4 Sorotan Utama. Sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama, saudara, yang paling fresh gitu ya. Tesla bangun pabrik di Jawa Tengah. Sempat maju mundur, Tesla disebut akhirnya bakal berinvestasi bangun pabrik di Indonesia. Tepatnya di Batang, Jawa Tengah. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk, membuahkan hasil. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengklaim hasil kunjungan tersebut membuat Tesla bakal bangun pabrik baterai kendaraan listrik dan mobil listrik tahun ini di Batang, Jawa Tengah. Bahlil menyebut Batang bakal menjadi pusat kawasan industri terbaik di Indonesia. Kemudian kita poles lagi bagaimana Elon Musk, Tesla bisa masuk ke Indonesia. Dan alhamdulillah tidak hanya ke sana, Foxconn pun akan masuk ke Indonesia. Kemarin itu insya Allah akan diumumkan nanti pada waktunya. Pasti banyak wartawan nanya saya berapa investasinya, bahwa Presiden sudah membangun komitmen itu. Adapun Solo mendapat tugas melatih tenaga kerja, mendukung rencana Tesla yang akan membangun pabrik di Batang. Pelatihan SDM akan dipusatkan di Solo Technopark STP. Kita senang sekali Solo Technopark dilibatkan, ya meskipun tadi pabrik-pabriknya bukan di Solo ya Pak ya, tapi kita nanti diberi kesempatan untuk pelatihan-pelatihan SDM, itu nanti semuanya akan dilakukan oleh Solo Technopark.
Indonesia bakal menjadi negara keempat yang punya pabrik Tesla jika perusahaan Elon Musk itu jadi merealisasikan investasinya di Indonesia. Saat ini pabrik Tesla baru ada di Amerika Serikat, Jerman, dan Cina. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Elon Musk memang menyampaikan ketertarikannya bekerja sama dengan Indonesia. Has tremendous potential on so many levels, and I think it's great that Indonesia has a big population and the population is growing, and this is very good because we need a lot of people for the future, and also Mars. Mars does not have any people, and so we need people for Mars. Elon Musk berencana bertamu ke Indonesia pada bulan November tahun ini. Jika Tesla jadi bangun pabrik di Indonesia, ini jadi cerita happy ending setelah sebelumnya Tesla masih tarik ulur bangun pabriknya di Indonesia. Nah, baru-baru ini ada isu yang beredar bahwa pemerintah akan melakukan kerjasama dengan pihak Tesla sebagai penyedia transportasi berteknologi canggih. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk keterkaitan IoT sendiri dalam bidang transportasi oleh teman saya, Erinda. Teknologi cerdas sudah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya kita selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah kita pelajari. Namun, sekarang kita menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri. Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, kita dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Saat ini, Indonesia mencoba bertransformasi, menerima dan membuka diri akan adanya kemajuan digital termasuk dalam bidang transportasi. Dengan adanya kerjasama pembangunan pabrik mobil listrik Tesla di Batang, Jawa Tengah. Nah, tentunya akan ada banyak kebijakan-kebijakan baru dan juga pro dan kontra terkait masuknya Tesla ke Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang kebijakan dari pemerintah sendiri yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dari pemerintah. Dalam investasi Tesla di Indonesia, diberikan 4 persyaratan utama yang diminta Luhut kepada Tesla, ialah harus transfer teknologi, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, wajib mendidik tenaga kerja lokal, dan memberikan nilai tambah. Nah, untuk lanjut diterangkan oleh Mbak Erinda adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk persiapan Tesla ini masuk ke Indonesia. Kami persilakan. Dengan adanya mobil listrik, dibutuhkan tempat charger baterai khusus untuk kendaraan dengan energi berbahan baterai. Dibutuhkannya tempat produksi khusus untuk menghasilkan produk spare part dalam memenuhi kebutuhan spare part dalam negeri dengan mendirikan pabrik sehingga dalam pemenuhan dalam negeri tidak lagi impor dari luar negeri. Bahan sumber daya alam dari Indonesia sangat melimpah seperti bahan pembuatan baterai yaitu nikel. Tempat pusat industri Tesla yang berada di Batang juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pabrik Tesla juga berdampak positif untuk warga sekitar karena mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dari perbaikan jalan area pabrik serta mampu meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan investor. Nah, setelah dijelaskan oleh teman saya Erinda tentang sarana yang akan membawa efek dan dampak dari pendirian Tesla di Indonesia, maka kita juga perlu menyampaikan untuk faktor sumber daya manusia sendiri, apa sih dampaknya pendirian pabrik Tesla ini di Indonesia, akan disampaikan oleh teman saya, Pak Rizky. Untuk sumber daya manusia, dengan masuknya investor industri Tesla ke Indonesia dapat memberikan peluang bagi warga sekitar, khususnya bagi warga negara Indonesia di wilayah yang didirikan pabrik produksi untuk bisa menjadi karyawan di pabrik tersebut. Dengan rencana pembangunan pabrik Tesla juga harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, perlu diadakannya pelatihan SDM yang rencana saat ini akan dipusatkan di Solo.
Nah, itu tadi yang sudah kita jelaskan mengenai sumber daya manusia dan juga sarana. Tentunya masuknya teknologi baru dan peradaban inovasi baru ke Indonesia tidak serta-merta bisa diterima oleh masyarakat dengan begitu saja. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan dari masuknya Tesla ke Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Kelebihan dari pembangunan pabrik Tesla selain dapat menambah lapangan pekerjaan dan dapat juga pembangunan pabrik Tesla kendaraan berbasis listrik dapat menciptakan nilai tambah dan lingkungan hidup. Dari segi ekonomi, kita dapat menghemat subsidi bahan bakar fosil fuel. Dan dari segi penggunaan baterai dapat mengurangi CO2 yang dapat mencemari lingkungan. Nah, kalau kelebihannya kita sudah tahu ya, barusan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Pasti akan ada kebalikan dari kelebihan. Nah, pasti akan ada faktor kekurangan dari adanya proyek ini. Nah, akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Benny. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari kecanggihan mobil Tesla ini dalam pengembangan IoT juga memberikan dampak atau kekurangan dari teknologi tersebut. Yang dapat kita rasakan atau ambil kesimpulan yaitu dengan belum adanya tempat khusus untuk merecharge kembali dari baterai yang digunakan oleh mobil Tesla tersebut, yang membuat pengguna mobil Tesla harus mengisi baterai tersebut di rumahnya masing-masing dan tidak bisa dengan leluasa menggunakan mobil Tesla tersebut dengan jarak tempuh yang tinggi, karena harus menyesuaikan kapasitas baterai yang dimiliki oleh mobil tersebut. Kemudian juga di sini terdapat juga limbah baterai mobil Tesla juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena sampah baterai sesungguhnya termasuk sebagai sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, karena di dalamnya terdapat berbagai logam seperti merkuri, mangan, timbal, nikel, dan litium yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya, sistem informasi dalam mobil Tesla dapat dicuri dan digunakan hacker untuk mengirim perintah berbahaya ke dalam kendaraan. Di sini juga kita dapat ketahui dengan kondisi alam Indonesia yang sering banjir juga akan mempengaruhi teknologi tersebut, khususnya teknologi IoT, tentang kelistrikannya, bagaimana kalau terpecah air atau terendam oleh banjir. Di sini juga dengan traffic light dari Indonesia yang sering macet juga akan mempengaruhi bagaimana kemampuan autopilot dari mobil tersebut. Nah, setelah dijelaskan oleh Mas Benny tentang kekurangannya, nah gimana untuk faktor tantangannya dari teknologi yang terbaik dari Tesla ini bisa diterima di Indonesia akan dijelaskan oleh Mbak Erinda. Oke, baik, terima kasih. Dengan teknologi terbaik dari Tesla seperti autopilot tidak semerta-merta bisa diterapkan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalau diperhatikan kondisi Indonesia saat ini memiliki kepadatan traffic light seperti yang dijelaskan oleh Mas Benny yang cukup padat, sehingga baterai dari mobil tersebut juga harus dipertimbangkan. Dengan teknologi berbasis baterai listrik juga harus dipertimbangkan dengan keselamatan dari pengendara, karena kondisi saat ini Indonesia dikenal negara dengan curah hujan tinggi, sehingga perlu diperhatikan tantangan teknologinya. Jika terendam oleh banjir, jika terkena air juga bisa menimbulkan masalah karena teknologinya berbasis dengan listrik. Terima kasih. Setelah kita tahu semuanya, tentunya akan ada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Dinda untuk langkah-langkah yang akan diambil. Baik, langkah yang perlu diambil hanya menggunakan teknologi autopilot di jalan yang bisa mendukung teknologi tersebut seperti jalan tol, sehingga tidak ada hambatan dalam penggunaan teknologi autopilot. Kalau untuk dalam kondisi macet di jalan, bisa mengemudi dengan diri sendiri dengan berhati-hati, ataupun jangan menggunakan teknologi berbasis listrik dalam kondisi banjir. Bisa juga dengan memastikan keamanan teknologi dengan melihat review keamanan dari kecanggihan
dari teknologi sehingga tidak perlu khawatir dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, demikian penjelasan dari kami tentang IoT, di mana topik yang kami ambil adalah tentang masuknya mobil Tesla ke Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi masukan, di mana sebagai ASN kami juga bisa menyaring dan menfilter informasi menjadi smart ASN dengan membahas tentang IoT ini. Di akhir kata kami ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.